Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Saat saya membuat video ini, rakyat Indonesia kembali dibebani oleh peraturan baru, yaitu wajib memiliki kartu BPJS yang kelak akan digunakan dalam berbagai transaksi. Salah satunya untuk membayar pajak. Nah, bukan tidak mungkin nanti kartu BPJS pun akan diwajibkan kepada emak-emak yang mau belanja cabai atau garam. Wis, makin ngawur aja negeri ini. Baik, kita kembali ke pokok persoalan, yaitu sekarang lagi maraknya gonggongan anjing atau anjing yang menyalak. Menyalak semau-maunya. Ya, namanya anjing ya, mau menyalak ya semau-maunya. Dia tidak punya waktu, dia tidak tahu waktu kapan dia mau menyalak, ya menyalak aja, menggonggong aja. Nah, inilah yang sekarang terjadi. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan nih, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ada analogi yang tidak tepat yang dipakai oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, karena dia menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Akibat narasi yang kurang beradab ini, akhirnya Kamis sore kemarin dilaporkan oleh Roy Suryo yang kemudian ditolak oleh Polda Metro Jaya karena beberapa alasan. Ya, sebetulnya analogi yang dinarasikan oleh Yakut memang sama sekali tidak tepat. Suara azan ini kan panggilan kepada kaum muslimin dan muslimat sebagai tanda masuknya waktu sholat, atau panggilan untuk kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan ibadah sholat. Jadi ada waktu-waktu yang memang sudah ditentukan, sehari 5 waktu. Nah, kalau gonggongan anjing, kapan dia mau menyalak? Ya nggak tahu waktu dan tidak tahu adab. Ya kan, nggak beda. Dari soal waktu aja udah beda. Kalau anjing itu kan tanpa aturan, seenake udele dhewe.
Terus kemudian yang dimaksud oleh si Yakut itu volumenya dikecilin, maksimal mungkin 100 desibel. Nah itulah aturan mereka lah, saya nggak tahu. Nah kemudian apa iya gonggongan anjing itu bisa dikecilkan volumenya? Ini aja tidak nyambung. Yang tidak nyambung lagi bahwa di komplek misalnya ada orang melihara anjing kanan kiri depan muka, berarti si Yakut sedang berada di lingkungan orang-orang pencinta anjing. Ya tentu saja meskipun ada umat Islam yang memelihara, tapi saya berpikir bahwa Yakut sedang berada di komplek kafir. Iya kan? Nah, apa iya ide untuk mengecilkan volume ini muncul dari komunitasnya yang kafir-kafir itu dan munafikun-munafikun itu? Ya kan? Nah, kalau menurut saya ini, saya juga mau melakukan otokritik nih terhadap diri kita sebagai umat muslim. Ya, sebetulnya ada yang salah dalam diri kita sebagai umat, karena kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana gonggongan anjing dan mana gonggongan pejabat publik. Bukankah selama ini banyak sekali gonggongan-gonggongan yang memang kita tidak paham? Padahal tabiat anjing itu memang suka menggonggong. Nah, gonggongan itu punya maksud. Atau ada sesuatu yang dilihatnya oleh anjing itu yang kurang berkenan, terutama. Salah satu contoh nih, kalau ada yang melintas di depan mata anjing, entah itu makhluk halus atau manusia, kalau si anjing tidak berkenan, dia akan menyala. Lah kenapa kok tidak berkenan? Ya misalnya orang yang melintas itu hanya melenggang kangkung tanpa membawa daging untuk diri anjing. Ya kan? Nah, si anjing baru akan berhenti menyala ketika orang yang ditemui atau orang yang menemui anjing tadi membawa daging. Anjing tidak peduli bahwa yang membawa daging itu adalah maling, garong, rampok misalnya, dan datangnya pun tengah malam misalnya, nggak peduli, yang penting orang ini bawa daging. Dia pasti akan berhenti menyala, bahkan dia ngeleso. Apa ya ngeleso ya? Ya bermanja-manja di kaki orang yang membawa daging tadi, menjilat-jilat, mengendus-endus. Itulah tabiat anjing. Nah, kita kan bisa membedakan, ya kan, mana suara anjing atau suara gonggongan anjing dengan suara pejabat publik. Jadi ketika pejabat publik menggonggong, berarti ada yang tidak disukai oleh sang pejabat tadi. Ya, beberapa waktu lalu kan ada gonggongan mengenai kalau anjing melihat orang yang bercelana cingkrang, itu langsung menggonggong, hau, hau, hau. Atau seorang santri, ya kan,
yang sedang berangkat mengaji membawa kitab suci gitu kan, dia langsung menyalak dengan sendirinya. Yang dikatakan calon bibit teroris lah, atau belakangan ini soal radikal-radikul, atau soal disematkannya partai yang sekarang disusupi oleh paham radikul dan terorisme. Itu kita harus punya sense of apa ya bahasa Inggris. Kita harus punya kepekaan tersendiri terhadap suara-suara yang memang sekarang ini berseliweran, ya kan? Nah, kita harus peka membedakan mana gonggongan anjing, mana gonggongan pejabat publik. Kalau umat Islam peka terhadap itu, kemungkinan gonggongan si Yakut, narasi Yakut tidak akan menjadi konflik. Ya karena kita tinggal menebak aja. Oh, ini gonggongan anjing ini. Oh, ini suara pejabat publik. Iya kan? Itu aja mungkin yang kita harus asah kembali kepekaan kita untuk membedakan mana gonggongan anjing dan mana gonggongan pejabat publik. Suara pejabat publik. Kalau selama ini kita tidak memiliki kepekaan, ya ini akhirnya kita tidak bisa membedakan lagi mana gonggongan, mana suara pejabat publik. Masalah intensitas ya kita tinggal inventarisir aja. Oh, ini gonggongan anjing ini intensitasnya cukup tinggi karena mungkin anjingnya lagi lapar misalnya gitu kan. Oh, ini intensitas gonggongannya menurun karena kemarin baru dapat kiriman daging gitu misalnya. Ini kan kita bisa lakukan atau kita asah kembali kepekaan kita, ya kan, sehingga kita tidak selalu dibikin gaduh oleh gonggongan-gonggongan yang memang tidak perlu kita tanggapi. Kan kita sudah tahu ada istilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya udah, kalau itu udah tahu gonggongan anjing, ya udah kita berlalu aja, nggak usah kita ambil hati. Wong itu anjing, nggak punya otak, nggak punya ilmu, nggak punya adab. Ya udah kita lewatin aja. Nah, nanti kalau kita setiap gonggongan anjing terus kita tanggepin, ya akhirnya apa? Masalah-masalah besar seperti pemindahan ibu kota negara lupa lagi, ya kan? Kasus Wadas menguap, kasus dugaan korupsinya si Kaisang Gibran hilang tanpa bekas. Harun Masiku nggak mulai-mulai. Nah, itu karena kita tidak lagi peka terhadap suara-suara yang berseliweran selama ini, yaitu antara gonggongan anjing dan gonggongan pejabat publik. Nah, mudah-mudahan dalam kasus analogi yang kurang tepat, yang tidak tepat bahkan oleh si Yakut, kita kembali dipunyai kepekaan untuk membedakan mana gonggongan anjing dan mana gonggongan pejabat publik. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman. Yuk kita belanja ke warung-warung pribumi, toko Pak Haji, atau ke pasar-pasar tradisional. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.